Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kalian kelas 9 juga. Dan sekarang matematikanya ketemu sama ibu lagi. Ternyata ya, kalau misalkan kalian selama libur lupa gitu ya belajar matematika itu untuk apa sih gitu ya, nanti bisa dicek ya video di channel SMP Juara juga ada tentang belajar matematika. Kalau misalkan ibu pengen ingetin, karena ini adalah terakhir kan ya, tahun terakhir kalian di SMP Juara Bandung, jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh terutama untuk belajar matematika. Kita warming up gitu ya, kita pemanasan kembali agar otak kita mulai bekerja lebih ekstra gitu ya. Apalagi sekarang bab pertamanya adalah bentuk pangkat dan akar. Wow. Ya, jadi semoga semuanya bersungguh-sungguh, semoga semuanya bersemangat, dan satu mintanya belajar bertahan, oke? Belajar bertahan untuk menyelesaikan soal, menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas pada waktunya, dan juga kita belajar bertahan untuk tetap mau belajar. Belajar bertahan untuk tetap belajar matematika. Masya Allah ya, semoga ilmunya berkah, semoga apa yang dipelajari juga kalian bisa paham dengan baik gitu ya. Oke, kita mulai aja gitu. Oh iya, materi di kelas 9 apa aja Bu? Materi di kelas 9 itu ada 6. Yang pertama ini bilangan berpangkat, kemudian ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, terus ada transformasi geometri. Ada transformasi geometri, terus kesebangunan dan kekongruenan, dan juga bangun ruang sisi lengkung. Ada 6 ya totalnya. Dan pengennya ibu tuh ini semua materinya bisa selesai di semester 1. Semoga insya Allah lah ya. Bu, tapi ini kita beda ya, dicoba dulu aja ya, kita lihat kemampuan kita bareng-bareng sampai mana gitu ya. Kalaupun ternyata nggak bisa sampai beres ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke bentuk pangkat dan akar. Dari bilangan berpangkat dulu. Bu, emang bilangan berpangkat kita pakai buat apa sih gitu? Kalau misalnya di pelajaran IPA deh, kalian sama Pak Agung atau misalnya sama Pak UP kan ngitung besar atom gitu kan, kecil banget kan pangkatnya, sampai pangkat kecil gitu ya. Atau misalnya lagi ada jarak bumi ke matahari. Ada yang tahu jarak bumi ke matahari berapa? Jarak bumi ke matahari itu adalah 149.600.000 kilometer. Wow, jauh banget kan ya? Jauh banget. Dan kalau misalkan kita tulis jarak dari bumi ke matahari, ya, gambar matahari terfavorit itu adalah 149.600.000. Ya Allah, 9-nya nungging jelek sekali. Nah, bilangan ini sepanjang ini kita bisa persingkat dengan cara apa? Kita rubah dalam bentuk pangkat. Kalau kita rubah dalam bentuk pangkat, ini bentuknya akan menjadi 1,49 Kita lihat komanya majunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikali 10 pangkat 8. Lebih singkat gitu ya. Nah, ibu pengen bahas sedikit nih tentang jarak bumi ke matahari. Segini jauhnya loh. Kalau misalkan jarak rumah ke sekolah aja udah jauh banget gitu ya. Apalagi ini jarak bumi ke matahari. Kalau ibu mah kalau lagi ngebahas tentang luar angkasa suka jadi parno sendiri gitu, jadi suka takut sendiri. Tapi ini teh yang bikin kita jadi semakin ngerasa bahwa kita teh kecil. Baik gak sih? Kita teh
matahari aja, tata surya aja itu teh kan, matahari teh hanya salah satu bintang dari banyak bintang gitu. Berarti kan ada tata surya yang lain gitu ya. Nah terus udah gitu, selain itu juga nanti digabungkan lagi menjadi galaksi Bima Sakti, terus naik lagi. Maksudnya alam semesta ini tuh luas banget gitu, dan kita tuh bahkan hanya akan terlihat seperti apa namanya, kalau kalian sebut tuh deburan pasir di tepi pantai. Kita tuh hanya sebiji pasir, kebayang gak sih? Jadi nggak ada tempatnya banget lah buat kita sombong, buat kita membanggakan diri, buat kita ujub gitu ya. Dan kita mah kecil atau dibandingkan lihat bumi segede gininya, sampai sejauh itunya matahari yang udah sejauh ini tapi tetap kerasa panasnya buat kita gitu ya. Berarti kan matahari tuh besar banget gitu ya. Masya Allah ya, ciptaan Allah mah selalu membuat baper. Kita balik lagi ke sini ya, bilangan berpangkat nih. Di bilangan berpangkat ini boleh dihapus ya, isi salfok. Nah kalau misalkan ibu menuliskan 2 pangkat 5, berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 baru berapa itu? Baru 4 kali 2. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pokoknya 2-nya harus ada 5. Nah ini ada 5 kan, jangan ditambah tapi dikali. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu berapa hasilnya? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 itu 32. Jadi bilangan berpangkat itu fungsinya untuk menyederhanakan atau apa ya namanya, biar tulisannya lebih ringkas lah. Kalau ini kan panjang gitu kan ya. Nah ini kita persingkat jadinya 2 pangkat 5. Kalau 3 pangkat 2 berapa? 6. Bukan ya, 3 pangkat 2 adalah 9. Karena 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3-nya ada 2 kali. Dan dikali, bukan ditambah. Nah, kalau apa ya namanya ya, bocoran. Biasanya kalau di soal-soal di tentang bilangan berpangkat ini, biasanya menggunakannya bilangan prima biasanya ya. Biasanya menggunakan bilangan prima. Jadi kalian dari rumah, dari sekarang mulai diingat-ingat lagi cara bikin pound faktor. Teng. Kalau misalnya kalian nggak bikin pound faktor, bikin apa sih? Petak sawah ya, boleh pound faktor atau petak sawah. Jadi kayak misalnya kayak gini nih, 32 kita harus tahu nih 32 tuh 2 pangkat berapa gitu. Kayak misalnya lagi kita coba ya, ada lagi angka 81. Kalau ibu tim pound faktor ya, kita kerjakan dengan pound faktor. 81 kita bagi 3, hasilnya 20 berapa? 27 ya. 27 dibagi 3 berapa? 9 bagi 3 3. Berarti 81 ini bisa kita tulis juga menjadi 3 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Jadi di bilangan berpangkat ini biasanya pangkatnya itu adalah pangkat bilangan prima. Apa aja? Ada ingat bilangan prima apa aja? Pengertiannya deh. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa habis bagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 9 masuk lah? Tidak ya, 11. Tapi biasanya soal itu nggak sampai sejauh ini kalau bilangan berpangkat. Paling banter nih ya, paling banter tuh cuma sampai sini nih gitu. Karena urusan kali itu kan jauh lebih besar ya daripada tambah. Jadi biasanya hanya angka-angka yang seputaran kayak gini. Oke ya, kita lanjutkan. Nih, di bilangan berpangkat ini ada sifat-sifat pangkat yang harus kalian hafal. Serem banget ya dihafal. Bukan dihafal tuh ya.
dipahami. Nah, ada beberapa sifat bilangan berpangkat yang harus kalian pahami. Boleh hapus ya. Kalau nggak sempat nyatet, di pause aja yang tadi. Sekarang kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Biar irit. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat bilangan berpangkat itu adalah bilangan berpangkat. Dari sini dulu deh. Ibu nyampurin antara sifat bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, berpangkat 0, dan operasi hitungnya ya, biar sekali jebret langsung beres. Kita mulai dari kayak gini. Kalau ibu punya A pangkat M, tidak mulai aljabar, dikali A pangkat N. Nah, kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, berarti ini artinya A pangkat M tambah N. Ingat gak sih pernah sama ibu ini di kelas 7? Kayak inget kayaknya. Maksudnya apa, Bu? Kalau misalkan bilangan pokoknya sama, bawahnya sama, nih, dan dikalikan, berarti pangkatnya kita bisa jumlahkan. Contoh nih, kalau ibu punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, ini ibu bisa boleh tulis jadi 2 pangkat 3 tambah 2 alias 2 pangkat 5. Syaratnya apa? Ini bawahnya angkanya sama. Sekarang bisa nebak gak kira-kira? Kalau tadi kali itu pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya bakalan dikurang. Betul. A pangkat M kurang N. Sama juga deh. Sekarang kalau misalnya ibu punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 5 kurang 2. Berarti 2 pangkat 3. Gitu ya. Yang pertamanya ini nih sifatnya. Kalau bawahnya sama dan dikalikan, pangkatnya ditambah. Kalau bawahnya sama dan dibagi, pangkatnya dikurang. Lanjut ya. Yang ketiga, kangen banget papan tulis gede ya. Yang ketiga, kalau misalkan ibu punya A pangkat apa ya, A pangkat M, dipangkatin lagi. Ada pangkat dipangkatin lagi. Mau nebak lagi nggak? Tadi kali, ini tambah nih. Kalau bagi kurang. Kalau pangkat dipangkatin lagi, hasilnya dikali A pangkat M dikali N. Berarti kalau ibu misalnya punya 2 pangkat berapa? 3, dipangkatin lagi sama 2, hasilnya bukan 2 pangkat 5, tapi 2 pangkat 6, karena 3 kali 2 hasilnya 6. Ini sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat, ada pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, misalnya A pangkat N ya, A pangkat negatif N, berarti ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada pangkat negatif, pengen kalian rubah menjadi pangkatnya positif, bisa. Caranya apa? Dia mau turun kasta. Asalnya di atas jadi di bawah. Boleh kok jadi positif, tapi kamu di bawah ya. Oke. Kayak gini jadinya. Sekarang contohnya, kalau ibu punya 2 pangkat negatif 3, ini bukan jadi negatif 8 hasilnya, tapi 1 per 2 pangkat 3. Oke ya. Jadi kalau pangkatnya negatif, berubah ke bawah. Sifat yang berikutnya, yang kelima, ada A pangkat 0. Kalau kita punya angka berapapun dipangkatkan dengan angka 0, ini bukan derajat deh, jelek banget, A pangkat 0. Nah gitu, nilainya akan selalu 1. Oke.
sebutkan misalnya berapa ya, 2357 lebay hari tadi contohnya 2-nya 2357 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi berapapun, mau angkanya negatif, mau angkanya positif, ketika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sekarang yang berikutnya, kalau misalkan ada, ini makin kecil nih Bu, Berin, A kali B pangkat N. Nah, ingat yang namanya distribusi, ini kita distribusikan. Jadi pangkatnya kita bagi-bagi. Guys, ya, sedekah bagi-bagi. A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya nih, kalau ibu punya 2 kali 3 pangkat 5 misalnya, berarti 5-nya kita bagi-bagi. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Sifat yang terakhir, kalau ada kali nanti pasti ada bagi. Bener banget. Berarti kalau punya A bagi B pangkat N, ini digimanain? Kita bagi-bagi. Jadinya kalau misalnya kayak gini hadirin, bolehlah jadi ke bawah A pangkat N per B pangkat N. Contohnya nggak cukup, contohnya sama lah ya kayak gitu. Berarti intinya pangkatnya dibagi. Diulang ya, kalau ininya kali berarti jadi tambah, kalau bagi pangkatnya dikurang, kalau pangkat dipangkatin lagi berarti nanti dikali pangkatnya. Kalau ada pangkat negatif, pindah ke bawah. Kalau pangkatnya 0, hasilnya 1. Kalau dikurungin, pangkatnya didistribusikan. Oke? Kalau misalnya di resep dalam 5 detik, silahkan screenshot. Enggak ya? Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita coba ke contoh soal ya. 1 atau 2? Jangan nyanyi. Coba contoh soal. Ini catatannya ada di e-learning juga. Kalau misalnya kalian butuh, catatannya ada di e-learning. Kita coba mengerjakan satu soal. Tentukan nilai berikut. Nomor 1, 8 pangkat ini kita 5/3. Tadi ibu bilang, yang kalau misalkan belajar bilangan pangkat ini sama akar, yang paling penting kalian ingat untuk cara mengerjakan petak sawah ataupun apa tadi teh, pohon faktor. Nah, karena ibu tim pohon faktor, berapanya kita bikin pohon faktor? 8. Kita 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3 kurungin pangkat 5/3. Ingat nggak? Kalau misalnya pangkat dipangkatin lagi, artinya dikali. Yang tadi di sini ditulisnya. Kalau ini dikali 3 dikali 5/3, aduh ini ngasih jajarnya nggak bagus, bentar. Nah, kalau 3 dikali 5/3 berarti boleh dicoret, betul sekali. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda dan ternyata nggak ada pilihan yang seperti ini, boleh kalian jabarkan berapakah 2 pangkat 5? Tadi kita udah hitung 32. Oke ya. Satu lagi. Kalau ibu punya soalnya sini, 3 pangkat N sama dengan 81. Yang 81 ini sama, kita bikin juga pohon faktornya. Bagi 3, 27 bagi 3 berapa? 9 bagi 3, 3. Berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 4. Berarti N-nya sama dengan 4.
gitu. Cukup ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, maka bisa diulangi lagi, atau misalkan masih susah juga, boleh kita wapri lewat WA. Kita diskusi lewat WA, ada soal-soal di e-learning, maka dikerjakan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.